Abraham, bapa sejumlah besar bangsa. Tuhan Allah memanggil Abraham di Haran, bukan di Ur Kasdim. Pertama-tama dia tidak tahu mengapa Tuhan Allah memanggil dia. Dan dia juga tidak tahu harus pergi kemana. Ia mengerti akan panggilannya setelah melewati waktu yang lama. Kejadian 12 ayat 1-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ia dipanggil bukan untuk tugas yang berbahaya dan mengancam nyawa. Tugas panggilan kehidupannya adalah percaya kepada Tuhan Allah, karena ia belum sempat melihat contoh orang yang percaya kepada Tuhan Allah di Ur Kasdim maupun dimanapun di dunia ini. Abraham adalah teladan bagi orang yang percaya Tuhan Allah. Contoh dari kehidupan yang taat. Hidup dengan contoh kehidupan seperti itulah tugas bagi Abraham. Dan Tuhan Allah bukan hanya hendak menunjukkan kepada Abraham melalui kisah tentang persekutuannya dengan Abraham, namun lebih daripada itu, yaitu menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu penuh kasih. Melalui persekutuannya dengan Abraham, Tuhan Allah bukan hendak menyatakan Tuhan Allah yang menakutkan dan bukan juga iman Abraham yang melakukan mukjizat, melainkan hendak menyatakan bahwa ketika Abraham percaya kepada Tuhan Allah dapat melakukan suatu pekerjaan. Tuhan Allah yang diterangkan dalam kisah Nuh sepertinya Tuhan Allah yang menakutkan. Sekarang kita dapat melihat Tuhan Allah dalam kisah Abraham adalah Tuhan Allah yang memberi berkat, meskipun dalam masa ini ia menghakimi kota-kota yang jahat dan yang buruk. Tuhan Allah memilih Abraham bukan hanya untuk menunjukkan kuasa Tuhan Allah, tetapi karena ingin menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah sumber segala berkat dan ia adalah Tuhan Allah yang maha baik. Tidak penting apapun yang dilakukan Abraham, tetapi yang penting ialah Tuhan ingin menunjukkan kebaikan, kemurahan, kemahakuasaan, dan kesetiaan Tuhan melalui kehidupan Abraham. Untuk hal-hal ini diperlukan kepercayaan dan ketaatan total. Kejadian 18 ayat 17-19. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukan sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jika kita ingin diberkati, harus belajar dari Abraham. Sekalipun itu adalah orang yang telah menikmati kekayaan dan kemasyhuran, tetapi jika ia tidak mengenal Abraham, ia bukan orang yang diberkati. Karena jika ada orang yang telah mendapat janji kehidupan yang kekal, pasti tidak akan ada orang yang tidak mengenal Abraham. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita adalah keturunan Abraham dan keturunan Daud, maka siapa yang tidak mengenal Abraham dan tidak mengenal Daud, maka tidak akan mengenal Tuhan Yesus juga. Sesungguhnya kepada seluruh manusia telah dijanjikan berkat melalui Yesus Kristus yang menjadi keturunan Abraham dan Daud. Tidak diragukan lagi bahwa nama seseorang yang paling banyak dikenal adalah Abraham. Dia sesungguhnya menjadi bapa sejumlah besar bangsa dan sumber berkat. Tuhan Allah memasyhurkan namanya sesuai dengan janjinya. Abraham melaksanakan tugas panggilannya dengan baik sebagai teladan bagi kita. Dia benar-benar menjadi teladan bagi kita. Dia menjalankan kehidupan yang sungguh indah. Sering kita berkata terhadap orang yang baik,
Dia akan hidup dengan benar tanpa peraturan. Abraham adalah orang yang tidak memerlukan peraturan. Hukum Taurat diberikan kepada keturunan Israel 500 tahun sesudah Abraham dan bukan kepada Abraham sendiri. Hukum Taurat tidak akan meminta apa-apa kepada orang yang hidup dalam iman seperti Abraham. Ketika dipanggil Tuhan Allah, ia langsung taat. Orang-orang yang dipanggil sesuai dengan kehendak Tuhan Allah adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Semua orang yang meresponi langsung dan menaati telah diberkati Tuhan. Petrus melakukan seperti itu. Andreas juga Yakobus, Yohanes, Filipus, Nathanael, Matius, pemungut cukai. Orang-orang yang langsung menjawab atas panggilan Tuhan Allah, semuanya orang yang berbahagia. Karena Abraham menaati firman Tuhan Allah, ia diberkati. Orang yang percaya firman Tuhan Allah dan menaatinya, diberkati Tuhan. Hal itu dinyatakan melalui kehidupan Abraham. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kejadian 13 ayat 1-6. Iman dan taat adalah jalan untuk menerima berkat. Dalam Ulangan dikatakan bagaimana manusia dapat menikmati berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ulangan 28 ayat 1-14. Ketika terjadi pertengkaran oleh karena harta milik mereka, Abraham mengalah. Sifat mengalah sangat penting.
Karena terlalu banyak ternak domba dan lembu tidak dapat diam bersama-sama dengan Lot, keponakannya. Pilihan Abraham pada saat seperti itu adalah mengalah, memberikan hak dan kesempatan kepada Lot terlebih dahulu. Kita dapat melihat perbedaan jauh iman Abraham dan iman Yakub. Yang istimewa adalah sifat Abraham yang tidak bertengkar dan mengalah. Tuhan Allah berkenan kepada orang seperti ini, mengasihinya dan memberkatinya. Dia selalu menghargai ibadah, tidak malas mendirikan mezbah. Kita tidak tahu bagaimana Abraham belajar beribadah. Dimanapun dia berkemah, di situ ia mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah mencari orang-orang yang beribadah seperti ini. Ia sendiri memberi korban syukur kepada Tuhan Allah bukan karena paksaan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan Allah. Mazmur 50 ayat 23. Ketika Abraham tinggal di dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, di Hebron dan di Berseba, ia mendirikan mezbah di depan Tuhan Allah, memberi korban dan menyembah Tuhan Allah. Ia orang yang gagah berani. Ada orang yang berpikir bahwa agama Kristen adalah agama yang diperlukan bagi orang yang lemah hatinya. Tetapi untuk percaya dan mengikuti Tuhan Allah perlu keberanian dan kegagahan. Pengecut tidak akan mengikuti Tuhan Allah. Orang yang mau percaya dan menaati firman dalam Alkitab perlu keberanian. Agama Kristen adalah agama Abraham, agama Yosua dan Kaleb, agama Daud, agama Stefanus dan Paulus. Hanya orang yang sangat kuat dan berani sajalah akan dapat menang dalam iman. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Arioh Raja Elasar, Kedor Laomer Raja Elam, dan Tidial Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsa, Raja Gomora, Sinab, Raja Adma, Simeber, Raja Ziboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zusim di Ham, orang Emim di Sawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Sair, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke El Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori, dan diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyin, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot,
anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Kejadian 14 ayat 1-16. Tanpa keberanian tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan ini. Yosua, Kaleb, Daud, dan Yonatan, mereka memiliki iman dan juga memiliki keberanian. Ketika menghadapi kesulitan, iman nampak sebagai keberanian dan kegagahan. Ia memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, dan Iman. Ada banyak pendapat tentang asal-usul sistem persepuluhan. Tetapi persepuluhan yang pertama dalam Alkitab adalah persepuluhan yang diberikan Abraham kepada Melkisedek. Mengapa Tuhan Allah memimpin Abraham ke tanah Kanaan? Melalui peristiwa ini, kita dapat mengira karena ada Melkisedek, imam Allah di situ. Kejadian 14 ayat 17-20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham suka menjamu tamu. Orang yang menerima tamu dengan sukacita dan melayaninya dengan baik, ia layak diberkati Tuhan. Orang yang bepergian jauh dari rumah pasti mengalami kesusahan. Orang yang suka menjamu musafir yang seperti itu, ia pasti memiliki sifat yang baik. Dan juga kalau ingin hidup seperti itu, tidak akan mungkin tanpa pertolongan dan persetujuan dari istri. Sarah, istri Abraham, menghormati Abraham oleh karena Abraham memiliki sifat yang layak dihormati. Dia mendapat Sarah, istri yang berbudi tinggi, juga tanda berkat dari Tuhan Allah. Abraham menjamu tamu dengan baik. Itu kebajikan yang sangat indah yang patut diteladani oleh orang-orang Israel dan oleh orang-orang Kristen sekarang. Khususnya perempuan yang percaya Tuhan harus meneladani kebajikan itu. Karena Abraham hidup seperti itu, Lot keponakannya juga belajar dari dia. Ia juga tidak lupa menjamu tamu dengan baik meskipun ia tinggal di kota Sodom. Akhirnya oleh karena perbuatan itu, ia diselamatkan ketika Sodom dimusnahkan. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 1-2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit. Basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu
akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku akan telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ia adalah orang yang berdoa syafaat. Tidak ada tertulis Abraham berdoa untuk diri sendiri dengan kecemasan yang begitu dalam. Tetapi ia dapat melihat bahwa ia berdoa sungguh-sungguh untuk orang-orang benar yang mungkin ada di Sodom. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berparinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di depan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 33.
Ia menjalani kehidupan yang setia. Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya yang menyaksikan kehidupan Abraham, datang kepadanya dan mengadakan perjanjian damai. Abimelekh yang dapat melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Abraham yang suci datang sendiri untuk mengadakan fakta non-agresi bersama. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh karena itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutnya tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Abraham tahu bagaimana memelihara orang lain. Orang yang memelihara orang lain berarti sedang melakukan pekerjaan yang diberkati karena memelihara adalah pekerjaan Tuhan Allah. Memelihara domba, lembu, ayam, dan hewan-hewan itu usaha manusia. Tetapi pemeliharaan manusia adalah usaha Tuhan Allah. Karena Abraham memiliki sifat yang berbudi tinggi, dapat dipercaya, memiliki iman, keberanian, dan kepemimpinan. Banyak orang berkumpul di sekitarnya. Abraham memelihara mereka, melatih mereka, dan menjadikan prajuritnya. Jumlah mereka yang dipelihara dan dilatih oleh Abraham adalah 318 orang. Jika kita juga menghitung perempuan dan anak-anak yang mengikuti mereka, jumlah mereka lebih dari 1.000 orang. Abraham diberkati oleh Tuhan Allah dan menjadi bapa leluhur yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham telah melakukan tugas misi dengan baik. Ia mempercayakan orang lain. Di bawah Abraham ada Eliezer, hambanya yang setia. Betapa setianya dia sampai Abraham ingin menjadikan pewarisnya. Abraham mempercayakan segala sesuatunya kepada Eliezer tanpa bertanya ulang. Orang yang setia akan muncul di bawah orang yang setia. Abraham memberikan kepercayaan kepada Eliezer. Eliezer yang dipercaya oleh tuannya melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab penuh tanpa meninggalkan kepercayaan tuannya. Abraham mempercayakan hal-hal besar dan kecil dalam rumahnya kepada Eliezer, orang Damsyik yang setia. Ia menjadi kemuliaan bagi Abraham sekaligus bagi Tuhan Allah. Kita tidak begitu tahu siapa Eliezer. Namun jika melihat ia pergi ke Padan Aram untuk Ishak, bertemu dengan Ribka dan Laban, imannya tidak kalah dari iman Abraham. Abraham tidak mengharapkan yang cuma-cuma. Ia suka membayar harga. Ketika Sarah istrinya Abraham lebih dulu meninggal dunia, Abraham mengalami kesulitan untuk mencari kuburan untuk istrinya. Pada saat itu ia pergi kepada Bani Het, berbicara tentang pergumulannya. Mereka yang mendengar pergumulan Abraham mau memberikan kuburan secara cuma-cuma. Tetapi Abraham membayar harga yang sesuai, membeli ladang itu dan dijadikannya kuburan istrinya. Kuburan ini menjadi kuburan keturunan sampai Ishak dan Yakub dalam Kejadian pasal 23.
Abraham tidak memperkaya diri dengan barang-barang jarahan dari peperangan. Ketika Abraham mengembalikan orang-orang Sodom yang pernah ditahan dan barang-barang yang pernah diambil, orang-orang Sodom mengatakan, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi Abraham tidak suka menjadi kaya melalui peperangan, maka dia menolak usulan itu. Kita menikmati kekayaan dalam batasan yang diizinkan dan berkenan oleh Tuhan Allah. Sambil menikmatinya, kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah. Abraham adalah orang yang percaya terhadap apa yang dikatakan Tuhan, walaupun hal itu susah dipercaya. Abraham percaya dan berharap apa yang tidak bisa dipercaya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ibrani 11 ayat 8-16. Abraham dapat memberikan apa yang paling berharga baginya apabila Tuhan Allah menginginkannya. Banyak orang tahu peristiwa Tuhan Allah menguji Abraham. Dalam ujian ini Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal yang didapatnya pada umur 100 tahun. Abraham percaya firman Tuhan Allah yang mengatakan, yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jika ingin memiliki iman seperti itu, harus percaya perkataan yang lalu dan perkataan sekarang. Tetapi kita harus percaya walaupun perkataan yang kedua itu tidak sesuai. Itulah ujiannya. Abraham dapat percaya Tuhan Allah dengan mengharmoniskan dua firman Tuhan yang berlainan. Anak dari Ishak belum lahir, tetapi firman yang diperintahkan kepadanya sekarang adalah mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, sementara firman Tuhan menjanjikan akan ada keturunannya. Bagaimanapun Abraham percaya Tuhan Allah dan mentaatinya. Setelah itu Tuhan Allah menyebut Abraham sebagai sahabatnya. Untuk keturunan Abraham, Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, supaya dosa orang-orang yang percaya Tuhan Allah seperti Abraham ditebus. Hubungan antara Abraham dan Tuhan Allah adalah hubungan yang saling memberikan sampai anak tunggal mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ibrani 11 ayat 17-19. Abraham rajin mendidik anak. Apabila perkataan dan perbuatan Abraham tidak benar, mungkin Ishak, anaknya, tidak mau menaati perkataannya untuk menjadi korban.
Tetapi biasanya Abraham melaksanakan pendidikan iman yang jujur dan setia di depan Ishak dan keluarganya. Siapapun tidak melawan perkataan Abraham. Memang tingkah laku kita juga harus baik, tetapi sangatlah penting mendidik anak dengan baik. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 1-9. Ia memberi contoh kepada semua orang dalam rumahnya, membuat mereka percaya seperti dia. Kita tidak tahu apakah Abraham memiliki program pendidikan yang istimewa. Namun yang jelas, kehidupannya sehari-hari telah menjadi teladan. Bukan hanya keluarga Abraham, tetapi orang-orang yang berkumpul di sekitarnya juga meneladani Abraham dalam kepercayaan kepada Tuhan Allah dan melayaninya. Dengan itu kita dapat mengetahui iman dan kehidupan Abraham. Jika kita ingin mengetahui tentang Abraham, kita akan mengetahuinya dengan baik apabila kita mendengar dari hambanya, Eliezer dari Damsyik. Bisa juga bertanya kepada Lot, orang yang baik kepada orang-orang lain. Belum tentu baik kepada keluarganya sendiri atau kepada sanak keluarganya. Maka orang yang dihormati oleh keluarga yang dekat adalah orang yang dapat dihormati. Kita bisa bertanya kepada Ishak, memang sulit kita dihormati oleh orang lain apabila dihormati oleh anak kita sendiri. Jadi yang dihormati oleh anaknya adalah orang yang hebat. Abraham dihormati oleh Ishak. Dengan itu kita dapat mengakui karakter Abraham. Yang terakhir kita bisa bertanya kepada Sarah istrinya. Akan sulit kita dihormati oleh orang yang jauh, tetapi lebih sulit kita dihormati oleh orang yang dekat. Jika kita melihat Sarah, istri Abraham, menaati perkataan Abraham seperti hamba yang mengabdi kepada tuannya, kita dapat mengetahui iman dan kehidupan Abraham. Abraham adalah orang yang dihormati oleh orang-orang yang dekat maupun orang-orang yang jauh, termasuk kita semua. Tuhan Allah menyebut Abraham sebagai sahabatnya. Memang Abraham layak untuk itu. Tuhan Allah melihat Abraham yang menyerahkan anaknya yang diterimanya pada umur 100 tahun dan mengatakan, "Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku pun akan memberikan anakku yang tunggal untuk kamu dan keturunanmu." Abraham seperti inilah yang dijadikan leluhur bagi orang beriman. Ia benar-benar menjadi teladan bagi kita yang percaya. Ia dipanggil pada umur 75 tahun dan ia disertai oleh Tuhan Allah selama 100 tahun sampai umur 175 tahun. Iman Abraham tetap sama dalam melayani Tuhan Allah selama 100 tahun seperti satu hari. Ia meninggalkan kota Ur Kasdim yang berbudaya dan bekerja di tanah asing, pasti teringat tanah asal. Tetapi ia tidak kembali ke masa lalu. Kalau sekiranya ia ingat akan tanah asal, ia cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Namun ia hidup sambil mengharapkan tanah air di surga, bukan kampung halaman di dunia. Setelah ia meninggalkan Ur Kasdim, ia tidak kembali lagi ke Babel. Tidak untuk jalan-jalan,
tidak juga untuk nostalgia. Abraham adalah leluhur bagi semua misionaris. Pada hari ini juga para misionaris perlu memiliki sikap mau mati di tempat pengutusannya tanpa memandang tanah asal, tetapi mengharapkan tanah air di surga. Abraham leluhur iman, ia benar-benar hidup dalam iman. Ia tidak terikat dalam kenang-kenangan tentang Babel atau masa lalu dan selalu hidup dalam pengharapan tentang masa depan. Ia mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi manusia. Tuhan Allah telah mempersiapkan sebuah kota di surga bagi mereka. Maka Firdaus disebut pelukan Abraham. Abraham adalah gambaran bagi semua orang yang percaya, semua orang kudus, semua misionaris yang telah datang dan yang akan datang.